Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para kiai, para masyarakat, wabil khusus Kiai Salam yang saya muliakan, dan juga kawan kita yang sampai ini yang sama-sama tampan, tidak mungkin cantik ya, tapi sudah tua sedikit. Alhamdulillah kita bisa bertemu, bertatap muka di tempat ini dalam rangka kita ingin mendapatkan keberkahan. Karena orang yang berkumpul itu, kata hadis Nabi, itu pasti ada malaikat yang mengelilinginya, dan ketika malaikat sudah datang, maka kita akan diberi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau sudah rahmat Allah Subhanahu wa taala diperoleh, kita gampang kemana saja. Jadi cita-cita kita ingin menjadi bagaimana punya anak nanti yang alim, bagaimana punya anak yang berilmu. Karena kenapa? Karena ternyata Imam Al-Ghazali sendiri itu, beliau orang bukan kiai putranya, bukan ulama, ya orang biasa-biasa, orangnya tukang pemintal. Ghazali itu apa artinya? Mental menenun. Kan berarti kan orang pengusaha kan dia ya. Tapi beliau ini sebelum punya anak, ada ulama datang menangis depannya, mendoakan mendekat ulama ini. Apa katanya? Ya Syekh, gimana saya punya anak juga alim, seperti sama terus dengan pengajian datang ini. Karena keberkahan, hanya betul Imam Al-Ghazali punya anak namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ada dua putranya alim-alim semuanya. Kalau saya bukan alim, alim betulan, bahkan disebut dengan hujjatul Islam, yaitu andaikan kata ulama, seandainya ilmunya Imam Syafi'i itu hilang, terbakar misalnya, lakafani, saya cukup Imam Al-Ghazali desa yang alimnya sangat luar biasa. Bahkan kitab-kitab yang kita pakai sekarang, mulai kitab Safina, Sulam, itu di sana alurnya asalnya di Imam Al-Ghazali, kitab Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wajiz. Ini yang menunjukkan bahwa kealiman seseorang itu kadangkala bukan dari keturunan, tetapi sejauh mana kita kesenangan pengajian, bagaimana kesenangan kepada orang alim, bagaimana kita senang kepada majlis taklim. Walaupun majlis taklim itu artinya majlis taklim bentak-bentak orang alim, itu majlis taklim. Maka ada kekuatan spiritualitas yang bagi orang yang istiqomah di dalam menjalankan kebaikan, apalagi kayak majlis taklim ini, apalagi tadi ada istighosah. Istighosah artinya minta tolong dengan doa-doa bacaan-bacaan tadi itu doanya NU. Bahkan satu-satunya yang bisa menjatuhkan Soeharto yaitu amalan itu. Makanya sampean tadi yang dibaca itu nanti ingin menjatuhkan kepala desa, biasanya baca amalan itu bisa jatuh itu kali ya. Soeharto saja jatuh itu. Dulu NU ketika waktu kebingungan Soeharto begini ini, maka di Jawa Timur mengadakan istighosah yang dibaca itu ulama-ulama, ada 4 ulama khas yang membuat amalan itu sehingga jatuhlah namanya Soeharto. Jadi sampai nanti kalau ingin jatuhkan orang, baca amalan itu nanti. Tetangganya mau jatuhkan, misalnya baca itu amalan itu. Ini apa artinya? Bahwa segala amalan kita, bahkan katanya kekuatan kita itu ada di istighosah ini. Dan itu dibuktikan. Ada namanya raja, yaitu negara Chechnya, kecil. Dulu beberapa kali dijatuhkan oleh Rusia, oleh waktu itu masih Uni Soviet, hancur berantakan. Tapi mereka itu dengan semangat istighosah, dengan burdanya,
dengan haddadnya, dengan membaca, ternyata mampu menjatuhkan Rusia. Dan sekarang ternyata besar sekarang Chechnya ini. Satu-satunya yang di sana itu yang hidup adalah Chechnya ini. Kenapa? Itu ternyata kekuatan. Penditanyakan, kenapa kok bisa mengalahkan tentara Rusia? Prajurit Rusia itu kan berapa ribuan itu kita dihabisi. Apa katanya? Setiap malam, saya besoknya katanya kami mau berperang waktu itu, dia istighosaan, maca Buddha, baca wiritan, besoknya perang, menang total, dan sekarang menjadi negara kan ya. Ini adalah bukti bahwa kekuatan istighosa itu ya biasa-biasa aja, tapi itu luar biasa isinya. Kenapa? Karena kita berkumpul bersama, sama-sama orang ikhlas, tidak punya kepentingan apa-apa, lalu itu terkabul Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah kenapa Indonesia ini sampai sekarang pun tetap utuh sebenarnya. Berapa kali yang namanya Al-Mukarram Amerika Serikat itu ingin menjatuhkan Indonesia, tapi sampai sekarang pun tak pernah berhasil sama sekali. Ini ada penelitian mengatakan ternyata adalah kekuatan Indonesia itu dia apa? Di istighosa. Kenapa? Istighosa yang memang betul-betul ikhlas, memang betul-betul lillahi ta'ala, maka kalau kita isinya itu adalah kalau betul dan dulu pernah suatu ketika katanya gurunya Kiai Zaim ini Abuya Sayyid Abdul Al-Maliki itu bermimpi, katanya bermimpi di Madinah ini ketemu dengan orang, sekelompok orang. Apa katanya? Rasulullah ini katanya cinta kepada kelompok ini, orangnya ini, dan mereka juga mencintai kepada Rasulullah SAW. Ayah ditanyakan, siapa itu? Ternyata bukan orang Arab, bukan orang Mesir, bukan orang Baghdad, bukan orang Iran, apalagi Iran bukan. Ternyata apa? Orangnya kecil-kecil, orangnya pesek hidungnya, ternyata apa? Orang Indonesia. Kenapa? Karena seringlah dia melakukan istighosa, senang ke majlis-majlis taklim, mungkin ini yang menguatkan. Di Timur Tengah ada kayak gitu. Saya pernah ke Timur Tengah itu di Yordan 2 bulan, tidak ada kumpulan kayak gini, tidak boleh itu. Tapi kalau ibu-ibu itu di sini, alhamdulillah setiap malam. Bahkan beliau ini punya majlis katanya sudah 25 ini 25. Nanti kalau calon langsung jadi bupati bisa ini. Karena banyak umatnya kan ya. Jadi karena itu mas saya istighosa ini perlu dihidupkan. Bahkan katanya ya, ada sebuah kitab mengatakan kalau suatu bangsa atau tempat bermaksiat itu suatu saat pasti akan dituruni bala. Tapi ada tempat waktu itu mau diturun bala tidak jadi. Kenapa? Karena ada orang soleh istighosa tempat ini, maka tanah itu akan menjadi baik. Jangan dikira. Ada kadang mengatakan orang memang tanah atau bumi. Kata siapa ada bumi juga yang dilaknat? Kenapa? Ad-dunya mal'unun wa fiha. Dunia itu dilaknat oleh Allah, kecuali orang yang aliman, orang alim. Wa mutaliman atau orang yang yang belajar. Tapi ibu juga misalnya belajar ilmu nambah pengetahuan. Au dzakir illallah atau dzikir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada saat Nabi Musa alaihissalam itu ada orang membunuh 100 orang, 99 orang datang sudah sadar membunuh 99 orang. Ya Kiai, saya ke sini, saya ingin bertobat. Apakah ada tobatnya? Saya membunuh 199 orang. Kiai ini apa? Marah-marah akhirnya. Kurang ajar ini kamu ini. Membunuh 99 orang, tidak ada tobatnya itu. Katanya orang ini, Pak, saya ke sini ingin tanya, bentak-bentak. Karena dia punya karakter membunuh orang, ambil jilidnya satu dah. Kan ini. Hanya berapa jumlahnya? 100. Lama kelamaan membunuh orang 100. Sadar lagi. Kemarin itu bertemu dengan kiai kurang bijak. Bijaksana bukan bijak sini kan dia.
Akhirnya bertemu dengan seorang kiai alim. Kiainya itu sangat alim dan juga bijaksana. Maka alim tidak cukup, harus orangnya bijaksana, tapi bukan bijak sini. Akhirnya apa? Datanglah bawaan ini. Ya Syekh, saya datang ke sini. Apa? Saya bertanya, apakah ada tobatnya? Saya membunuh orang 100 orang. Karena alim, ada tobatnya. Yang kedua mungkin takut dibunuh lagi, nanti dia 101 nanti dia korban kedua katanya nanti itu. Akhirnya ada tobatnya. Gimana tobatnya? Sampean nanti jangan bertobat di tempat itu. Karena rumah tempat kampung sampai itu tempat maksiat sana, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu datang ke tempat yang sana itu, di sana banyak orang yang ahli zikir. Di sana banyak orang yang senang majlis taklim. Di sana adalah orang yang senang di tempat sana itu bertobat nanti. Di tempatmu tak akan mungkin dikabulkan kamu tobatnya. Betul. Ternyata dengan niatan yang bagus, dia berangkat sudah pagi berangkat. Oh, setelah nyampe pertengahan apa? Meninggal dunia, alias matematiku, meninggal dunia tengah ini. Setelah meninggal dunia, malaikat rahmat dan malaikat adab turun. Katanya malaikat adab, ini tetap masuk neraka, masih belum bertobat, dia mati duluan. Datang lagi satunya, malaikat rahmat, enggak, ini sudah niat. Akhirnya apa? Malaikat berdebat, dan selesai. Ini neraka, apa ini surga? Apa ini baik apa enggak? Akhirnya datanglah malaikat. Kisu, benih tisu. Kisu, ukurlah tempatnya ini. Kalau tempatnya itu adalah di tengah ini lebih dekat ke tempat kampung halamannya, rumahnya ini, maka dia tetap masuk neraka. Kalau dia ternyata lebih dekat ke pertobatan, maka diterima taubatnya ini. Ternyata betul, ketika diukur, hanya jalannya sejengkal. Lebih dekat kemana? Pertobatan. Hanya apa? Diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala. Ini apa artinya? Ini menunjukkan bahwa ternyata tempat pun ternyata juga ada juga tempat yang berkah. Makanya di tempat Sukorejo ya, mudah istighosah setiap hari ini, mudah-mudahan ada keberkahan di dalamnya, mudah-mudahan melahirkan orang yang baik. Karena kenapa? Tempat itu kalau sudah jelek, itu rata-rata itu berpengaruh pada yang hidup, perilaku orang. Ada mengatakan orang itu bahwa perilaku tanah yang jelek itu berpengaruh terhadap penduduknya. Kenapa? Karena ada hubungan pijakan-pijakan bumi itu. Buktinya apa? Amerika Serikat di mana saja mencaplok, di mana saja melakukan penjajahan. Walaupun sudah Amerika hebat, padahal sudah hebat-hebat intelektual buku sana. Kenapa? Karena pertama kali mencaplok negara lain. Orang hitam-hitam dulu dicaplok semuanya, itu diganti dengan orang Amerika Serikat. Akhirnya apa? Sekarang bukan polisi dunia tapi penjahat dunia sekarang ini. Kenapa? Tempat itulah pertama kali ada. Katakan yang dia mengatakan al-bidayatu tadullu ala nihayah, bahwa pertama kali itu adalah merupakan penentukan dia. Maka saya kira dengan ada istighosah oleh yang dikomandai oleh Kiai Misbahus Salam sampai 25 peserta taklim, ini saya kira sesuatu momen yang penting bahwa beliau itu ternyata akan menciptakan bagaimana kampung-kampung itu memang betul-betul lillahi ta'ala, akan menciptakan yang damai dan akan bentuk nanti orang-orang yang baik. Maka karena itulah kalau kita lihat sekarang misalnya Israel, mana mungkin bisa mencetak orang yang alim. Bahkan di sana itu ada namanya Imam Syafi'i. Di mana Syafi'i? Di Gaza. Kenapa? Karena sudah campur aduk kejelekan sekarang, tidak melahirkan. Di Gaza 5 tahun sudah hafal Quran. Kalau kita 5 tahun bukan hafal Quran, Fatihah saja sudah hafal. Tapi kalau mereka itu tempatnya sudah penuh, ada namanya ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar. Kenapa demikian? Mereka itu ternyata pengaruh tanah itu ada hubungannya dengan perilaku orang untuk kebaikan. Maka
mudah-mudahan majelis taklim ini akan menjadikan momen yang tepat untuk menjadi tempat yang penuh dan keberkahan-keberkahan. Bahkan di Madura katanya, ternyata di Madura itu di bawahnya itu katanya itu banyak minyaknya. Kenapa demikian? Mungkin hasil orang dulu zikir itu ternyata berpengaruh, bisa jadi emas nanti. Timur Tengah misalnya, kok kaya minyak? Karena memang banyak para nabi di sana itu, para wali zikir-zikir sana itu akan berpengaruh nanti. Mudah-mudahan nanti setelah kita terus istighosah di bawahnya ada minyak, tapi bukan minyak nyong-nyong, tapi minyak gas. Karena nyong-nyong tak nyaman kan ya kan. Mudah-mudahan nanti akan jadikan kan. Mungkin saya kira kita istiqomahan. Dan orang istiqomah itu pasti sukses. Nggak akan mungkin, pasti sukses itu. Pemain sepak bola saja itu, terus saya tetap sepak bola dulu, tapi pernah juara terus saya. Kenapa? Karena sering sepak bola, istiqomah. Ini dulu saya pernah jegal, saya memasukkan 7 kali memasukkan, tapi gini kan, jegal saya pernah semaput saya itu katanya. Memang pernah menang benar saya. Saya tuh ini sepak bola di depan Mahatadi dulu. Nah, ini kok baru juga tim ini sepak bola. Saya turun, ayo kalian katanya. Siap turun. Setelah turun saya itu babak kedua, saya jadi berarti itu saya memang senang sepak bola dulu. Bahwa saya itu menang. 7 saya memasukkan, marah ini. Ijegal. Tapi ketika di mana Pasuruan 2004, teman-teman lihat semua itu gimana? Bisa kan sampai sepak bola? Alhamdulillah saya bawa giling bola biasa itu. Ya. Berapa masuk? 8 masuk bola kalah ini saya kan. Saya memang dulu juara kan ya. Itu apa? Sepak bola saja sudah pandai. Kenapa? Istiqomah. Jadi ibu-ibu ini kalau istiqomah apa saja pasti suatu saat sukses nanti. Ini ada cerita, Bu, ini ada orang istiqomah. Istiqomah itu hanya bangun tengah malam. Bangun tengah malam, kalau jam 2 malam ini dagang. Ibu-ibu yang sudah janda, dia pedagang kaya raya. Emasnya itu mungkin 1 miliar sekarang ini kan mahal. Emas itu kan 1 gram berapa? 3 juta ya. Dia istiqomah. Dan suatu saat dia itu karena kaya, maling ini ingin merampok. Tapi ibu ini punya kebiasaan jam 2 malam pasti bangun. Bangun itu tempat tahajud, tidak ada tahajud. Dan tahajud kenapa? Hanya kejedeng, tidak utuh. Hanya begini. Ya Allah, ya Rabbi, selamat. Hanya doa itu setiap anu. Pedagang, tidak sembahyang. Ya Allah, tidak fasih, ya Allah tidak. Ya Allah, ya Rabbi, selamat kata. Betul. Waktu malam itu ada maling rampok, mau datang masuk ke ibu ini. Mau masuk itu, ibu itu sudah kejedeng dan mau dibuka pintunya. Ternyata ibu itu apa? Kejedeng. Ya wes bablas angin ini. Ya apa namanya? Sudah kencing. Selesai katanya gini. Ya Allah, ya Rabbi, selamat. Sambil nunggu siang. Karena nanti jam setelah mau ke pasar. Katanya gini, jam 2 itu sampai nunggu sampai siang. Katanya pingin nunggu maling itu mau datang 2 orang, mau rampok. Katanya apa? Gini, sambil sambil kutu di bantal itu buang gini, sambil kutu buang kan ini. Kutu begini. Akhirnya mau masuk 2 maling ini, mau masuk ke depan. Ternyata apa kata ibu? Masya Allah katanya. Kok mau masuk ini 2 orang ini katanya. Terkejut. Loh, kok tahu si ibu ini bahwa saya 2 orang katanya. Ini kalau tidak pulang nanti saya bisa mati katanya. Akhirnya lari. Padahal maksudnya bukan 2 orang itu siapa? Kutu itu ada 2, maksudnya kan dia. Kutunya kok ada 2 katanya nih. Dia menyangka bukan kutu, ada maling 2. Larilah sayanya. Lapor akhirnya besoknya ke bos. Bos, ternyata ibu itu wali itu. Kok tahu wali kamu? Saya mau masuk ke dalam, katanya mau apa 2 orang? 2 ini mau apa? Padahal bukan kutu, maksudnya bukan orang ini. Lalu akhirnya
Masa wali betul? Besok kita ke sana operasi 3 orang. Satu pura-pura jual cangkir, 1 gelas, 3-nya yaitu pura-pura jual piring. Nyampe ke ibu keliling ini yang wali tadi malam. Piring. Kayak cangkir. Datang si ibu ini. Oh, ini yang wali malam. Mana anunya? Setelah dibuka piring itu, ternyata ada kutu air, geletak. Ada geletak. Loh, tadi malam 2, sekarang kok 3 katanya itu. Lari akhirnya, padahal maksudnya bukan orang, sangka orang itu. Lari, wali betul lah katanya, lari akhirnya. Ya, itulah keistiqomahan orang apapun saja. Istiqomah yang penting. Jadi kalau ibu istiqomah, insya Allah nanti akan disukseskan dia. Ini ada orang, mungkin istiqomahan. Ada orang di mondok di mana ini, di pesantren Kiai Abdullah Fakih, Langitan. Ada orang dan pusat orang biasa-biasa. Anaknya itu ada 4 katanya, alim-alim, dokter semua. Kalau saya dokter, mondok di kantor. Alim-alim semuanya. Ternyata ditanyakan, kenapa kok sampai punya anak 4 orang, dokter semua dan sukses semua itu kan dia. Ternyata apa? Sejak kecil dia punya kebiasaan. Kalau dia menyalahkan anak, jangan sampai mengharam. Yang kedua, ke gurunya itu, mulai TK sampai SD itu menyerahkan sepenuhnya. Apa katanya? Mendoakan kepada gurunya. Anak saya nakal. Gurunya manusia. Kiainya juga manusia. Saya ampuni walaupun ada semuanya. Dan saya doakan mudah-mudahan gurunya itu sukses. Itu semua 4 orang kebiasaan seperti ini. Apa artinya? Ternyata doanya ibu yang husnudzon kepada guru itu, ternyata anaknya sukses menjadi orang alim-alim semua. Jadi mungkin sederhana orang yang sukses itu kan ya. Saya pernah lagi lihat itu dulu. Namanya Profesor Dr. Artijo, orang Tani itu. Bukan kiai putranya. Tapi bapaknya ternyata warak sekali. Orang petani. S1, S2 sampai profesor, dan Pak Artijo sendiri pun menjadi Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung, dan termasuk kesenangannya yaitu Kifawaid dan juga Kiazaim. Kenapa? Adilnya itu. Beliau pun meninggal dunia pun ternyata tidak punya apa-apa. Bajunya saja ini biasa-biasa aja. Kalau saya kan bagus bajunya kan dia. Itu adalah tirakat luar biasa. Kenapa? Ternyata orang tua perlakuan kepada tetangga, ke kiai-kiai desa itu luar biasa ke tetangga. Jadi mungkin kita kadang-kala ada yang sederhana kita lakukan di desa. Banyak orang yang kadang-kala punya tetangga bagus, anaknya sukses. Kenapa? Karena ternyata membantu tetangga-tetangga yang bagus itu ternyata penentu anak kebaikannya. Saya pernah menemukan keterangan yaitu di kitab hadis Nabi. Kata Nabi mengatakan, abguni fi du'afikum innama tunasaruna wa turzakuna min du'afikum. Abguni, mencarilah kamu kepada saya. Kata Allah, carilah saya. Tapi apa? Fi du'afikum, di dalam orang-orang yang lemah kamu itu sekalian. Dan apa? Kamu di sana akan ditolong. Dan kamu di sana akan mendapatkan rizki yang banyak. Dari mana? Berkah di hadapan orang-orang yang lemah itu kan ya. Dan itu ternyata dulu pada zaman Nabi Musa ada cerita orang miskin datang ke Nabi Musa, pokoknya dengan pakaiannya pun juga kurang. Kadang suaminya keluar, kadang istrinya keluar. Kenapa? Pakaiannya satu. Datang ke Nabi Musa, wahai Musa, saya ini mintakanlah ke Tuhannya. Saya ingin seperti orang-orang juga. Saya dalam keadaan miskin ini. Kata Nabi Musa, Allah menyatakan satu rakaat, ya Allah, ini suami istri ini ingin kaya ya Allah. Apa jawaban Allah? Tak mungkin Musa. Itu sudah ada takdir dari saya. Di Lauh Mahfuz tertulis bahwa itu miskin selama-lamanya. Hanya
Maksa lagi 1 bulan. Wahai Nabi Musa, saya ingin sekali saya kaya. Saya ingin seperti orang, dan saya berjanji akan membantu orang lain nanti kalau kaya. Ternyata betul, Nabi Musa akhirnya berdoa pada Allah, ya Musa, saya terima doa kamu, dan takdirnya lo mahfud saya rubah, akan menjadi kaya, tapi kayanya hanya sementara, hanya 1 tahun. Setelah itu miskin lagi. Oh ya, ada apa-apa sudah. Hanya betul, ternyata berdua ini kaya raya, membuka usaha ini lancar, membuka usaha pertanian lancar, membuka perdagangan lancar, hanya kaya raya. Apa akhirnya? Setiap hari dia sibuk, tiap pagi dan sore apa? Membantu orang fuqara dan masakin. Harinya itu apa? Dia siap, kalau setiap hari sibuk suami istri apa? Melayani orang untuk beri makan sore pagi sore ini. Hanya betul hampir 1 tahun mengatakan si suami, wahai istriku, kita kayaknya ini 1 tahun, kita sudah hampir selesai sudah jatah kita. Kita tinggal 3 hari lagi kita mau miskin ini. Ini gimana? Lanjutkan katanya. Betul, dilanjutkan bantu terus ini. Setelah nyampe 1 tahun lebih, 1 tahun 2 bulan, kok tetap kaya kita? Apa ada yang keliru katanya? Kok ada yang kaya ini, tetap kaya? Hanya datanglah waktu itu dari Musa. Wahai Musa, katanya jatah saya kaya hanya 1 tahun. Sekarang saya sudah 3 bulan tetap kaya. Gimana ini? Apa ada yang keliru? Tanya pada Allah. Salat. Ya Allah, si fulan ini kok tetap kaya raya ini? Padahal katanya jatahnya 1 tahun. Ini lebih 3 bulan sudah kaya ini. Hanya apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saya memang menyatakan 1 tahun, tapi saya tambah. Saya malu kepada ini orang ini yang sibuk untuk apa? Melayani orang-orang yang du'afa wal masakin. Makanya mudah-mudahan di Masjid Salam ini di Basnas Nasional, di apa? Lazisno, lembaga amil zakat di PBNU, mudah-mudahan ini lancar dan mudah-mudahan di bantuannya juga mengalir, dan jangan lupa Situbondo juga didatangi juga dialirkan. Selama ini kalau Jember yang dialirkan ini NSA no enak. Saya minta Situbondo dialirkan nanti. Insya Allah kalau sibuk dengan demikian pasti ada keberkahan. Maka oleh karena itulah kita bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala punya majlis taklim ini dalam rangka untuk mengembleng kita menjadi yang terbaik. Para hadirin hadirat yang berbahagia, nampaknya ibu-ibu kok miring-miring ini. Kenapa kok miring-miring ini? Apa sebenarnya apa anda? Saya ada kalau gitu. Saya kemarin pernah ceramah di mana ini, di Kalimantan Barat itu. Begini duduknya ini. Apa ini kata saya? Ternyata katanya mohon diakhiri. Katanya alhalun nanti. Tapi saya yakin kalau anak buahnya GMSB ini pasti senang ilmu. Kenapa sakit begini kan? Ya karena memang tadi dikuasakan diajarnya. Iya kan ya. Kemudian juga berkaitan dengan taklim ini, itu juga perlu ada semacam tambahan ilmu pengetahuan. Orang berilmu itu tidak harus tidak harus itu kasih belajar, enggak, nambah ilmu sudah pahala. Karena satu majlis ilmu itu hukumnya sama dengan 1000 rakaat. Jadi kalau ibu ingin sholat 1000 rakaat tak kuat, tapi kalau ngaji 1 bab ilmu sama hukumnya dengan 1000 rakaat. Makanya kalau orang-orang Timur Tengah itu, ulama Timur Tengah itu sederhana itu, walaupun alim apa, tapi yang disenangi apa? Majlis ilmu. Karena majlis ilmu itu apa? Mustaklim ini katanya termasuk riyadul jannah. Kata Nabi, kalau kamu ketemu dengan taman-taman surga, fartahun, datangkan tempat itu kamu dan bisa doakan. Dan bahkan katanya Kiai Hamid Pasuruan itu anak buahnya
yang umur 60, yang 55 tahun itu disuruh ngapalkan Quran. Kenapa? Ada yang hafal 10 juz meninggal dunia. Ada yang hafal 30 juz meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena orang itu, kalau orang ini menuntut ilmu, maka itu adalah nanti akan kebaikan-kebaikan yang ada. Ya, makanya kita ini nanti taklim ini ditambah dengan ilmu pengetahuan, ditambah dengan pengajian. Alhamdulillah, saya sendiri itu tadi malam sudah nyusun buku. Judulnya yaitu insyaallah, judulnya sampai saya tak tiru di malam ini, saya 2 hari dari dakwah di Kanyan. Waktu itu saya pingin buku judulnya adalah hidup ada jalan sendiri. Dan itu lengkap itu semua itu. Tadi malam sebenarnya sudah lama buku ini, baru 70 halaman. Insyaallah kalau 120 halaman bisa dicetak nanti kan ini. Saya senang des buku karena saya gini, saya kalau pikir, aduh saya itu kurang senang itu lama-lama itu. Kitab saya ambil, baca, nyusun, buku kan ya kan nambah ilmu. Sekarang karya saya alhamdulillah sudah 52 buku dan kitab. Ini sekarang mau dianukan lagi karena senang. Tadi malam saya itu kenapa saya terima kok sakit ini, saya mau jadi mau ke sini. Terus datang saya sekarang katanya. Insyaallah saya ini bertemu dengan ibu-ibu muslimat yang yang maksud taklim katanya di sini ya. Ya saya mau datang kata sekali-kali ya. Karena beliau ini memang teman saya lalu biasa ini dulu di Mahat Ali, termasuk orang yang juga nasibnya sama, yaitu dibentak-bentak Ki Hasan Duafi. Ini saya tahu sendiri ketika waktu mau ditendang bawa nasi ya. Nasinya kemudian acan, dia capi, nah ini, tendang buru ini. Kalau saya diusir. Yang beliau ini memang hebat kayak Hasan Duafi ini. Saya itu dulu takut mic. Saya takut pakai mic ini. Mic pegang itu langsung nyetek gini. Sekarang biasa. Sampai 1000 kali saya pakai mic sekarang ini. Dulu saya baca kitab Hasan Duafi. Saya kan enteng. Disuruh, wa in kuntum marda, jika ada siapa kamu, jikalau kuntum marda ialah sakit, saya sakit, ontur jangan, saya diusir akhirnya. Setiap saya ujian diusir beliau ini, tapi alhamdulillah saya gagal beliau ini, saya bisa ngomong di depan orang lain. Itu keberkahan, dan ini juga termasuk ini di malam itu sendiri beliau ini, itulah mungkin guru yang punya sirullah. Jadi dengan itu kalau ingin punya guru yang hebat itu memang itu yang kita cari sekarang. Karena guru itu bisa merubah keadaan. Bahkan kayak Kiai Bangkalan ini satu-satunya guru, Kiai Manaf yang punya pesantren di Leboyo 40.000 santrinya. Kalau 40.000 akan make up ada di masa itu banjir. 40.000 santrinya. Kiai Manap ini diuji oleh Kiai Bangkalan. Hei Manap, kamu sekarang hendaklah mencuri kepada saya pingin timun 2. Kamu sekarang beli, jangan beli. Kamu pokoknya ambil sekarang ini. Betul. Diambillah timun itu 2 karena orangnya menggawat memang galak. Ketahuan sang siang. Akhirnya apa? Diarak, dipukuli sampai ini luka semua. Dia selalu itu bawa semua. Ini kamu. Saya santrinya Kiai Khalil. Bawa Kiai Khalil. Langsung dia mengatakan tertawa. Kiai Khalil tertawa. Katanya ini. Kenapa kok begini? Ini Kiai santrinya mencuri sampai. Mencuri timun 2 ini. Iya saya yang nyuruh. Kata Kiai Khalil. Kamu itu hanya timun 2 kok kayak gini. Langsung uang dilipat. Ya, ini uang. Ini bisa beli sawah katanya ini. Mohon maaf Kiai, ternyata Kiai yang nyuruh. Iya saya nyuruh. Makanya apa akhirnya? Diambillah Kiai Manap ini. Kamu saya uji sekarang. Kamu dipukul orang itu untuk menghilangkan kesombongan kamu di hatinya. Yang kedua, kamu suruh dan hal sekarang ini apa tujuannya? Biar kamu ilmunya berkah di Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kalau kita mendengarkan misalnya guru-guru kita, misalnya di sekolah jauh ketat, sedikit-sedikit dipukul, dikeluarkan, itu jangan. Itu doa itu dari saya itu.
Jadi kalau dengar kabar, oh sebut ketat begini, saya sedikit berhenti. Jangan, itu kiai sedang menguji kita. Kadang-kala sanksi-sanksi itu. Apa itu? Menghilangkan apa? Jiwa kesombongannya dan untuk berkah nanti pulangnya. Itu banyak yang terjadi. Itu yang saya sampaikan di mana-mana. Jadi kadang-kala ada saat yang mau dengar sojo, banyak yang takut. Jangan. Itu adalah bentuk Kiai Zaid menguji santri agar bisa menghilangkan. Dan rata-rata anak-anak yang kena masalah di pondok ini semua rata jadi besar semuanya. Yang kenapa? Kena sekoras, kenapa 3 bulan dipulangkan tuh. Itu apa? Diperketat oleh beliau dalam rangka apa? Sama dengan mungkin kembali kepada Bangkalan. Itu tujuannya agar dapat keberkahan. Dan rata-rata saya punya mahasiswa. Sekarang sudah hampir profesor. Dulu dia sanksi berapa? 1 tahun oleh Kiai di 12. Sekarang sudah profesor sekarang di Bendoso. Padahal tidak tahu apa biasa-biasa apa. Ini keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dengar kabar kayak gini, itu saya tertawa. Itu sebenarnya apa? Kiai sedang menguji. Mungkin Kiai sama dengan Kiai Bangkal dulu tujuannya ini dan seperti ini. Dan jangan dikira kayak gurunya beliau Abuya Sidal Malik itu marah-marah itu. Kalau mukul mentong itu katanya itu. Montong. Pokoknya tak potong itu bukan itu. Saya tanya ke beliau, kenapa Kiai kok begitu? Itulah pembawaan ilmunya. Ilmu mendalam beliau itu. Tapi Kiai kok udah marah ya Kiai sabar rasanya kan. Iya. Kiai itu caranya kan ya. Jadi kalau kadang-kadang dengan kabar seperti itu perlu kita luruskan. Itu mungkin dalam itu. Demikian saya sampaikan, insya Allah ibu-ibu sudah miring-miring, menunjukkan al-halu natikatun, keadaan itu berbicara, artinya mohon diakhiri, karena sudah asome tadi ya. Nah demikian, semoga bermanfaat. Waqat yurja jadi burun, wala burun dimajar halisan. Kalau pedang di tubuh pasti harus sembuh, tapi kalau lisan berhati-hati kemana mau dicari. Kecuali kajepot kulan pote, selalu pot panjenengan kutu arte. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidan hamdan syakiran. Allahumma lakal hamdu syukran wa man fadlan wa anta rabbul haqqan wa nahnu abidika wa anta lam tasdik alam. Allahumma shalli al fatih lima ulim wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim lagi haqqa qadri. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa bina. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad aslih wa masafat Muhammad bi rahmatika. Allahumma la tad'im innaka tafarta wa la ilaha illa wa la ilaha illa wa la ilman illa nafa'ta wa la illa syafaita wa la hajatan min dunya wal akhirati muttaqin. Khususan ila hadzal majlis, semoga majlis ini tambah berkah dan dapat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi kumpulannya para orang soleh, dan nanti kita bersama berkumpul dengan sumratul ulama ila amilin, guru-guru kita Kisam Sudah Arifin Kiasat Fawaid. Mudah-mudahan kita berkumpul nanti dalam rangka untuk memperjuangkan perjuangan beliau di tanah ini. Demikian akhirul da'wahum alhamdulillah. Fatihah.